Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Melakukan Pesugihan Demi Untuk Membayar Utang. Nah, cerita pada kali ini merupakan kiriman dari narasumber ya teman-teman, yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami yang ditulis oleh Manafila. Yuk, daripada kita lama-lama bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini ada satu kisah yang dituturkan langsung oleh pelaku yang meminta nama aslinya dirahasiakan. Sebut saja namanya Ferry. Lelaki setengah baya dengan seorang istri dan dua anaknya ini menetap di sebuah desa kecil yang cukup jauh di ujung kabupaten kota yang ada di provinsi Kalimantan. Sebuah desa yang sepi dari hiruk pikuk. Namun di tempat itulah Ferry dilahirkan dan dibesarkan sehingga dapat mengantarkannya menduduki posisi terhormat dengan menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah. Meski hidup dalam keprihatinan karena hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, namun rumah tangga mereka terbilang harmonis. Jika berselisih paham, suami istri itu selalu menempuh jalan musyawarah. Hal itu wajib mereka terapkan untuk menutupi aib dan segala bentuk kekurangan yang ada dalam rumah tangga mereka, agar tidak terdengar oleh orang luar. Karena begitulah pesan dari para orang tua keduanya. Hari demi hari, Ferry habiskan hanya untuk bekerja dan bekerja. Hal itu ia lakukan selain sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, juga ingin mencapai atau menggapai harapan dan cita-citanya. Ya, mungkin dengan begitu ekonomi keluarganya dapat berubah dan Ferry bisa menyisihkan sedikit penghasilannya untuk masa depan anak-anaknya di kemudian hari. Namun semua itu menjadi sirna tatkala Ferry mulai mengenal yang namanya berjudi. Berawal ketika rumahnya kedatangan seorang tamu laki-laki yang ternyata adalah Pramono, yang tidak lain adalah sahabatnya yang juga berasal dari kampung di mana Ferry tinggal saat itu. Namun dia tidak lagi tinggal di sana karena beberapa tahun lalu Pramono bersama keluarganya pindah ke kota kecamatan untuk merubah nasibnya. Memang benar, dilihat dari penampilannya saja dia tampak berbeda dari sebelumnya, lebih rapi dan juga parlente. Terlebih usaha yang mengalami banyak kemajuan. Salah satunya adalah lapak ikan atau kios tempat menjual ikan. Dan maksud kedatangannya saat itu adalah untuk mengajak Ferry bekerja sama. Maksudmu gimana? Tanya Ferry yang tidak mengerti. Jadi gini Fer, selama ini kan aku membeli ikan langsung dari para nelayan, yang kemudian ikan tersebut aku jual kembali di lapakku. Nah, aku juga mau kau melakukan hal yang sama, menangkap ikan dan menjualnya kepadaku. Memang harga yang aku tawarkan tidaklah besar, namun kau bisa rutin menjualnya kepadaku. Karena jika kau tetap bertahan seperti ini, kapan kau bisa maju? Ucap Pramono. Ferry yang mendengar itu pun ya tertegun sesaat. Tidak dipungkiri hatinya berbunga-bunga mendengar tawaran dari sahabatnya itu. Namun apa daya, Ferry tidak sanggup menjawabnya karena ia sadar akan ketiadaannya. Yang dapat Ferry lakukan hanya tertunduk diam menghela nafas panjang. Melihat raut wajah Ferry yang merenung, Pramono melempar senyum simpul ke wajahnya. Kemudian tangannya yang besar memegang pundak dan meremas-remasnya. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Masalah kapal motor kan? Kau tidak usah khawatir. Nanti kau bisa gunakan kapal motorku untuk menangkap ikan. Ucap laki-laki berbadan besar itu. Yang benar Pram. Ya udah, tenang aja. Kau tidak usah memikirkan tentang transportasinya. Setelah obrolan keduanya selesai, Ferry pun mendapat persetujuan dari sang istri. Hari itu juga Ferry dan Pramono berangkat ke kota kecamatan dengan membawa segudang harapan untuk satu perubahan. Dan sesampainya di sana, Ferry langsung menuju rumah Pramono yang terletak di belakang pasar untuk mempersiapkan segala perlengkapannya
dan karena malam itu juga, Ferry langsung memulai operasinya. Hari demi hari pun ia lalui dengan senang hati, dan tanpa terasa sudah hampir 3 bulan Ferry bekerja pada Pramono. Meski sangat sibuk, ia tidak pernah lupa akan janjinya kepada sang istri untuk pulang 2 minggu sekali. Namun itu Ferry wujudkan hanya pada bulan pertama saja. Selanjutnya ia tidak pernah lagi menjenguk anak istrinya, bahkan tidak pernah lagi memberikan hasil keringatnya kepada mereka. Ferry mulai terlena dan terpengaruh pola hidup bebas dan kerasnya kota itu. Bersama kawan-kawan barunya di tempat kerja, Ferry mulai suka mabuk-mabukan, berhubungan intim dengan wanita nakal, dan ia mulai suka berjudi. Memang untuk kebiasaan yang satu ini membuat Ferry kerancingan. Tidak peduli waktu dan juga tempat saat sibuk maupun santai, Ferry manfaatkan untuk bermain judi bersama kawan-kawannya. Entah itu di kapal motor dengan menggelar tikar atau di pelabuhan saat kapal motornya berlabuh. Padahal jika dipikir, pendapatan yang diterima Ferry selama bekerja dengan Pramono sangat memuaskan. Beda jauh dengan pendapatannya ketika ia masih berjualan ikan di kampung. Ya, setidaknya jika Ferry sisihkan dan kumpulkan, ia bisa membeli lapak sendiri. Namun, apa daya, Ferry tetap terjebak ke dalam harapan semu yang tanpa ia sadari perlahan-lahan telah menggerogoti kenyataan yang sesungguhnya telah dirinya raih. Namun tiba pada suatu hari ketika itu Ferry kalah judi dengan nominal yang sangat cukup besar. Tidak ada lagi uang yang tersisa di dalam dompet maupun di dalam saku celananya. Semuanya ludes habis. Demi membalas kekecewaan itu, Ferry nekat mencari pinjaman pada kenalan-kenalannya. Karena Ferry pikir bulan depan ia dapat membayarnya dari hasil keringatnya, dan Ferry akan selalu begitu setiap akan meminjam uang dan mengalami kekalahan di meja judi. Namun, apa daya, saat utang semakin menumpuk, Pramono mengetahui kegilaannya dan memutuskan hubungan kerja dengan Ferry. Mulanya hidup dengan berkecukupan, sekarang Ferry itu hidup terkatung-katung. Bahkan terancam karena tidak sanggup membayar hutang pada kenalan-kenalannya. Di tengah kebingungannya karena terus-terusan dikejar-kejar hutang, Ferry pun memutuskan kembali ke kampung halamannya dan menjual rumahnya beserta tanahnya yang merupakan warisan satu-satunya dari peninggalan orang tuanya. Sementara istri dan anak-anaknya dikembalikan pada orang tuanya, selanjutnya Ferry pun kembali ke kota untuk melakukan kegilaan lagi. Setidaknya ada sisa uang hasil jual rumah dan tanah untuk modalnya berjudi. Namun lagi-lagi keberuntungan belum berpihak kepadanya. Ferry kalah lagi dan kalah lagi dalam berjudi. Sehingga saat itu ia benar-benar nekat meminjam uang pada Pak Suryo. Pak Suryo sendiri seorang rentenir yang juga merangkap sebagai kepala preman yang ditakuti di kota kecamatan itu. Tidak kepalang tanggung, bunga yang ditawarkan sangat besar. Meskipun demikian, Ferry tetap saja meminjamnya. Namun karena tidak sanggup membayarnya, Ferry pun dikejar-kejar oleh orang suruhan Pak Suryo. Bahkan dirinya sampai babak belur dihajar tukang pukulnya. Stres dan bingung itu yang Ferry rasakan sekarang. Ingin rasanya pulang kampung, namun ia sangat malu pada istri dan kedua anaknya, terlebih malu kepada orang tuanya. Di saat posisinya yang tengah terjepit itulah, tiba-tiba Roman datang. Roman adalah salah satu temannya yang ia kenal di meja judi. Roman yang melihat kondisinya Ferry yang seperti itu, dia prihatin dan menyarankan kepada Ferry supaya Ferry melakukan ritual meminta kekayaan kepada jin penunggu Bukit Bawang. "Apa kau sudah gila, Man? Sebingung-bingungnya aku, tapi aku masih bisa berpikir waras," ucap Ferry. "Itu hanya sebatas saran, Fer, karena aku sangat prihatin dengan kondisimu sekarang ini. Sekarang terserah kau, mau mengikuti saranku atau memilih dikejar-kejar tukang pukulnya Pak Suryo. Dan hidupmu sekarang pun lontang-lantung tidak jelas kan? Mau bayar makan pakai apa kamu kalau seperti ini terus?" Roman kemudian mencoba meyakinkan Ferry. Ferry yang mendengar ucapan yang dilontarkan temannya itu pun hanya terdiam.
Namun otaknya tidak berhenti berpikir mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Roman. Tetapi kedengarannya sangat sulit dipercaya. Udah, kau itu tak usah khawatir, Ver. Itu tergantung bagaimana kau menyikapinya dan juga meyakininya. Karena sudah ada beberapa orang yang berhasil melakukan ritual di sana, ujar Roman. Setelah semalaman berpikir, akhirnya esok harinya Ferry langsung menemui Roman. Setelah kemenyan sebagai alat ritual sudah didapat, hari itu juga mereka meluncur ke kawasan Bukit Bawang yang ada di kabupaten tersebut. Satu hari kurang lebih jarak tempuhnya, sesamanya di sana mereka pun langsung menemui Pak Darmo selaku juru kunci tempat itu. Ferry langsung mengutarakan niatnya datang ke tempat tersebut. Saya hanya bisa mengantarkan kamu saja. Perihal apa yang akan kamu lakukan nanti di atas sana, itu urusan kamu dengan penunggu gaibnya, tutur Pak Darmo. Sebelum melangkah dan juga melakukan ritual, terlebih dahulu Pak Darmo memberitahukan pada Ferry bagaimana cara menggelar ritualnya, yang ternyata sangat mudah. Cukup membakar kemenyan sembari mengucapkan apa yang diinginkan, kemudian bersemedi selama 3 hari 3 malam. Memang kedengarannya sangat mudah, namun cobaannya cukup berat. Selama ini hanya ada 2 orang saja yang mampu menjalani semedi sampai selesai. Terang laki-laki tua bertubuh kurus dan kecil itu. Setelah diberi bekal dan cara ritual, selanjutnya mereka pun melangkahkan kakinya menuju bukit yang tidak jauh dari rumah Pak Darmo. Karena bukit itu terletak di belakang rumah sang juru kunci, kemudian mendakinya secara perlahan. Tidak lama sampailah mereka pada sebuah batu besar yang menghampar membentuk lembengan yang ukurannya sangat luas. Orang kampung menyebutnya batu bendera dan letaknya tepat di bagian sisi atas bukit menghadap ke perkampungan penduduk. Di tempat inilah nantinya Ferry akan melakukan semedi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, konon pada batu yang berdiri tegak tidak jauh dari batu bendera pernah ditemukan rambut dan kulit kepala manusia yang menempel, milik seorang tua yang puluhan tahun melakukan tapa berata. Dan usai mengantarkan Ferry, Roman dan Pak Darmo segera kembali ke bawah. Hari beranjak gelap, tinggal Ferry sendiri di tepi hutan itu. Selanjutnya lepas maghrib, Ferry segera memulai ritual yang diawali dengan membakar kemenyan itu. Sambil duduk bersila, Ferry mengucapkan keinginannya pada penguasa gaib tempat itu. Kemudian bersemedi. Malam pertama ia sama sekali tidak mengalami gangguan apapun. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar dan itu dianggap hal yang biasa. Namun pada malam kedua hal-hal aneh mulai Ferry alami. Suara tawa wanita dari dalam hutan, suara langkah kaki yang tidak ada henti-hentinya mengitarinya, dan kejadian-kejadian lain yang menyeramkan. Namun yang membuat dirinya sangat takut ketika sebuah benda jatuh di atas pangkuannya. Lebih terkejut lagi saat Ferry merabanya, ternyata sebuah kepala. Tak ayal cepat-cepat benda tersebut dibuang jauh dari tubuhnya. Tapi aneh ketika tangannya Ferry kembali diletakkan di atas paha. Kepala tadi sudah ada lagi di atas pangkuannya. Setelah itu hilang entah kemana. Tidak ada yang dipikirkan pada saat itu kecuali pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika teringat hutang-hutangnya pada Pak Suryo, rasa takut pun menjadi sirna, sehingga yang ada hanya keinginan untuk tetap bertahan demi mendapatkan uang. Sampailah Ferry pada malam terakhir yang merupakan bagian puncak dari usahanya itu. Tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi, mengingat Pak Darmo sendiri tidak menceritakan pada bagian itu. Dia hanya berpesan jika di hadapannya itu muncul sesuatu, utarakan langsung semua permasalahannya. Namun jangan pernah membuka mata karena Ferry tidak akan sanggup melihatnya. Ferry pun kemudian kembali membakar kemenyan, kemudian menyimpan pembungkusnya yang terbuat dari kain ke salah satu saku celananya. Selanjutnya hanya keheningan yang menimpanya. Silir angin malam yang menusuk dengan keheningan yang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Baru sejam Ferry bersemedi, tiba-tiba ia mendengar suara tawa wanita dari dalam hutan yang seperti terbang mendekatinya.
Tidak satu melainkan ramai, dan semakin malam semakin ramai. Terdengar pula raungan binatang-binatang aneh yang menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Dibarengi dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya, rasa takut pun mulai merasukinya. Tidak lama kemudian Ferry merasa seekor ular besar melilit tubuhnya, dan suara desisannya sangat jelas terdengar di telinganya. Jujur, keinginan untuk lari dari tempat itu pun muncul kembali, namun karena hutang-hutangnya lagi yang membuat Ferry kembali bertahan di kondisi apapun. Tidak lama kemudian dari dalam hutan sayup-sayup Ferry mendengar suara deru angin yang perlahan-lahan mendekat, kemudian menghilang bersamaan dengan keanehan tadi. Dan suara tawa pun menggelegar di depannya, berat dan menyeramkan. Tak ayal tubuhnya menggigil dan keringat dingin pun bercucuran dari lubang pori-pori. Seperti yang dipesankan oleh Pak Darmo, Ferry tidak berani membuka mata. Langsung saja ia utarakan maksud dan tujuannya kepada jin penguasa Bukit Bawang yang tengah berada di hadapannya itu dengan terbata-bata. Tidak banyak yang dipinta pada saat itu, hanya meminta nomor buntut, dan makhluk itu pun menyanggupinya dengan syarat setiap malam Jumat Kliwon, Ferry harus menyembelih seekor ayam hitam di tempat ia bersemedi. Jika tidak, dia akan mengambil kembali kekayaannya. Tanpa berpikir panjang, Ferry pun menyanggupinya. Selanjutnya makhluk itu pun lenyap entah kemana. Ya, akhirnya ritual itu pun selesai, Ferry sudah dapat bernafas lega. Akhirnya usaha dia menahan rasa takut tidak sia-sia. Pukul 4 pagi, Ferry buru-buru keluar dari area itu. Dengan menyusuri jalan setapak, senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi. Sebelum pulang ke rumah, ia sempatkan singgah terlebih dahulu di rumah Pak Darmo. Pak Darmo sendiri pun takjub dengan keberaniannya melakukan ritual di bukit itu. "Bagaimana, Nak?" Alhamdulillah Pak, ritual saya berhasil. Jangan lupa dengan syarat yang diajukan oleh penunggu bukit itu." Setelah obrolan itu, Roman menjemputnya menggunakan mobil milik majikannya. Sesampainya di rumah Roman, Ferry segera mengeluarkan kain tempat ia membungkus kemenyan sebelumnya. Pada kain itu tertulis 4 buah angka yang nantinya harus Ferry pasang pada bandar pada buntut. Dan benar saja, percaya atau tidak percaya, setelah Ferry memasang angka tersebut ternyata keluar. Karena malam itu Ferry pasang besar, tidak kepalang tanggung-tanggung. Ya, uang yang didapat pun sangat berlimpah. Selain Ferry dapat melunasi hutang-hutangnya plus bunganya pada Pak Suryo, Ferry pun bisa membeli ruko. Disitulah Ferry tinggal dan membuka usaha jual beli emas. Tidak butuh waktu lama untuk Ferry memiliki aset-aset yang berharga. Anak istrinya pun dijemput dan diajak hidup di kota. Segala fasilitas telah ada di rumahnya, yaitu di rumah mewahnya. Istri dan anaknya mengira kalau harta yang dimiliki oleh suaminya ini hasil kerja kerasnya selama ini ikut dengan Pramono. 1 tahun telah terlewati, Ferry dan keluarganya hidup makmur. Syarat ritualnya pun dijalankan. Ia pergi di setiap malam Jumat Kliwon dengan alasan ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Istrinya pun mengiyakan saja tanpa ada rasa curiga. Kekayaan yang dimiliki Ferry pun semakin bertambah melimpah. Toko emasnya yang sudah banyak cabang, sampai Ferry membuka toko material rental mobil dan ia pun memiliki usaha kelapa sawit. Tanah yang ia miliki pun sudah tersebar di berbagai daerah. Di tahun pertama dan kedua, ia selalu menepati janjinya untuk ritual. Di tahun ketiga, semua yang dimiliki itu tidak bertahan lama. Ya karena itu dia, dikarenakan Ferry terlalu sibuk dengan kekayaannya, sehingga lupa akan janjinya pada sang penguasa Bukit Bawang. Pada akhirnya kekayaan yang didapat itu pun berangsur menyusut, dan Ferry pun kembali kepada keadaannya semula. Karena tidak ada lagi yang dapat ia lakukan di kota itu, Ferry memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai kehidupan baru dari nol bersama istri dan kedua anaknya dengan cara yang lebih halal. Ferry pun sungguh-sungguh bertobat tidak akan melakukan hal itu lagi. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, berikut merupakan salah satu pengalaman dari narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami ya teman-teman, tentang pesugihannya guna untuk melunasi hutang-hutangnya yang telah dia perbuat dengan dia melakukan tindakan yang tidak perlu dan tidak berguna, salah satunya yaitu berjudi.
Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman atas kesalahan mungkin terlalu cepat ataupun terlalu lambat dalam saya membawakan narasi pada kali ini, ataupun banyak salah kata yang saya lakukan ataupun saya bacakan. Dan semoga apapun yang terbaik dan terkandung dalam video kali ini, semoga kalian bisa mencari ataupun mengambil hal-hal positifnya dan membuang hal yang buruk ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.